yang menginspirasi ini sampai dengan saya setelah cerita dulu kumpul hari Senin. Senin teman-teman sekalian, ya, berkumpul hari Senin 17 April 1905. Ya, di mana kumpulnya? Tuh, 13 Syawal. Di wilayah Tanah Abang Krukut. 5 orang habaib kumpul di situ. Ya. Ada Habib Abdullah, Habib Syekhan, ya, dan seterusnya. Kumpul di situ. Apa yang dibicarakan oleh mereka? Mikirkan bagaimana caranya bisa mengatasi penjajahan. Dipikirkan oleh mereka sampai mendirikan Jamiatul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Nawafa Official dimanapun berada, polemik isu terkait batalnya nasab Sadah Ba'alwi hingga saat ini masih ramai diperbincangkan oleh umat. Para kelompok perusak nasab berusaha ataupun berupaya ingin menjatuhkan para habaib dengan berbagai cara. Mereka menyerang para habaib melalui fitnah-fitnahan, melalui potongan-potongan video disebarluaskan ke media sosial agar tujuannya mereka agar umat ini membenci para habaib dan mendukung daripada gerakan para perusak nasab Sadah Ba'alwi. Bagaimana kelompok para perusak nasab, kelompok para pembenci para habaib ini berbagai cara meluarkan argumentasi ataupun fitnahan-fitnahan terhadap para habaib. Salah satu yang paling digembar-gemborkan oleh para kelompok perusak nasab yaitu para habaib ini merupakan orang-orang penjajah. Para habaib ini merupakan orang-orang yang gemar memalsukan makam. Tetapi hingga saat ini narasi ataupun fitnahan-fitnahan dari para kelompok perusak nasab hingga saat ini tidak ada satupun yang berani membuktikan secara data. Bagaimana tidak, mereka menyerang salah satu di antara para habaib yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Mereka menyerang Abah Habib Lutfi bin Yahya dengan narasi bahwasanya Abah Habib Lutfi bin Yahya ini merupakan seseorang atau habib yang gemar memalsukan makam, memalsukan sejarah, membelok-belokkan sejarah dan sebagainya. Tetapi hal demikian itu hanya menjadi narasi-narasi sampah yang dilontarkan terhadap para habaib terkhusus Abah Habib Lutfi bin Yahya. Hingga saat ini mereka yang membenci para habaib terkhusus Abah Habib Lutfi bin Yahya yang menyatakan bahwasanya Abah Habib Lutfi bin Yahya ini merupakan seorang yang gemar memalsukan makam dan membelokkan sejarah, hingga saat ini mereka hanya berani di media sosial saja. Tidak ada satupun daripada mereka yang berani secara terang-terangan menyatakan di hadapan Abah Habib Lutfi bin Yahya bahwasanya Abah Habib Lutfi bin Yahya ini merupakan seorang yang gemar memalsukan makam maupun orang yang gemar membelok-belokkan sejarah. Lantas daripada isu ataupun narasi-narasi fitnahan yang dilakukan oleh kelompok para perusak nasab, yang mana mereka menuduh para habaib ini sebagai orang-orang penjajah, yang mana mereka ini menuduh para habaib sebagai orang-orang yang gemar memalsukan makam, orang-orang yang gemar membelok-belokkan sejarah. Tetapi faktanya, hal-hal tersebut disangkal oleh salah seorang dai kondang, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Kita telah mengetahui bahwasannya dengan kecerdasannya Ustadz Adi Hidayat ini dalam berbagai ceramahnya, beliau dalam hal ini juga mengungkap dan menunjukkan salah satu kitab bahwasannya keterlibatan para habaib atas kemerdekaan negara Republik Indonesia ini sangat amat nyata. Beliau juga, Ustadz Adi Hidayat, mengungkap bahwasannya ada beberapa habaib yang ikut memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bahkan tempat untuk menjadi proklamasi negara kesatuan Republik Indonesia ini merupakan rumah daripada orang Muslim keturunan Yaman. Lantas bagaimana ungkapan daripada Ustadz Adi Hidayat yang mengungkap keterlibatan para habaib dalam memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia? Mari kita simak bersama-sama. Ya, banyak. Dan ini ketika datang mengajak banyak nih yang menginspirasi nih sampai dengan saya setelah cerita dulu kumpul hari Senin. Senin teman-teman sekalian, ya, berkumpul hari Senin 17 April 1905. Ya, di mana kumpulnya? Tuh, 13 Syawal. Di wilayah Tanah Abang Krukut. 5 orang habaib kumpul di situ. Ya. Ada Habib Abdullah, Habib Syekhan, ya, dan seterusnya. Kumpul di situ.
Apa yang dibicarakan oleh mereka? Mikirkan bagaimana caranya bisa mengatasi penjajahan. Dipikirkan oleh mereka sampai mendirikan Jamiatul Khair. Didirikan oleh mereka. Dari situ kumpul lagi. Ya 6 tahun setelahnya. Siapa yang kumpul? Syah Ahmad Dahlan kumpul. Yang dari Solo kumpul. Dari Surabaya kumpul. Kumpul dibicarakan. Yang dulunya hampir ratusan tahun belum tercapai kemerdekaan. Setelah peristiwa itu cuma 34 tahun. Yang dari Solo support dengan kekayaannya, hartanya. Yang dari Surabaya support dengan ilmu-ilmunya, tentang politiknya, tentang nasionalismenya, macam-macamnya. Yang dari sini support dengan nilai keagamaannya. Sampai proklamasi itu dikumandangkan di mana? Ya, di rumah wakaf. Seorang bernama siapa? Syekh Faraj bin Marta. Siapa Syekh Faraj bin Marta? Muslim, keturunan Yaman. Cinta dengan Indonesia, diwakafkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Cuman di buku sejarah sekarang itu cuman disamarkan. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu rumah-rumah siapa? Kan ada nomornya. Kalau nggak ada nomornya di jalan. Mana ada proklamasi di jalan? Ada nomor siapa? Ali Ihsan. Alamatnya blok sekian, nomor sekian. Tahu. Kalau nggak ada nomornya cuma di jalan. Jalan Jinggamas. Panjang nih, panjang. Jelas ya? Nah ini, saya duga kuat ada murid-murid dari sana. Hadramaut. Datang ke Nusantara. Mendiktekan ini. Kemudian ditulis oleh muridnya di sini. Apa buktinya? Buktinya ini ganda nih. Dari kitab yang saya terima lebih daripada 10. Di 10 kitab ini isinya ada yang mirip-mirip dan tulisannya ada yang beda, khatnya. Ya ada khatnya yang naskhi, ada khatnya ruk'ah, beda-beda. Ada 2-3 versi tulisan yang sama, maksudnya isinya sama, cuma jenis tulisannya beda. Ini menunjukkan yang nyalinnya bukan orang yang sama. Ya, tapi yang menarik, bentuk tempat menyalinnya, kertasnya sama. Dan dari kulit kayu sebagiannya. Dan yang paling dahsyat, perhatikan tintanya. Rayapnya tidak memakan tintanya. Abadi. Masya Allah sampai sekarang. Isinya ini yang Sulamut Taufik saya bacakan. Dan masih terbaca dengan sangat sempurna sekali. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Wa tabi'in amma ba'du. Fahadha juz'un latifun. Yassarahu Allah Ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal 'amalu bihi lil khas wal 'am. Ini adalah setelah beliau menuliskan mukaddimahnya memuji Allah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Oke sahabat Nawafa Official, kita telah menyimak dan menyaksikan bagaimana ungkapan-ungkapan daripada seorang ulama karismatik, dai kondang, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Dalam suatu ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat ini memaparkan bagaimana peranan-peranan para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sadah Ba'alwi ini terlibat dalam kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas hal ini sangat bertentangan dengan narasi yang digaungkan oleh kelompok para perusak nasab, pembenci para habaib. Mereka menuduh para habaib ini sebagai orang-orang penjajah, padahal sejatinya para habaib ini terlibat dalam kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari hal ini kita jangan sampai ikut-ikutan terprovokasi dalam atas narasi-narasi yang gemar digaungkan oleh kelompok para perusak nasab. Karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita malah diajak-ajak untuk membenci sesama muslim, membenci para habaib, membenci kiai-kiai yang mensahihkan nasab Sadah Ba'alwi. Bagaimana tidak? Nasab Sadah Ba'alwi ini telah disahihkan oleh ulama-ulama terdahulu seperti Kiai Haji Maimun Zubair yang memuliakan nasabnya Sadah Ba'alwi, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani pun yang memuliakan nasabnya Sadah Ba'alwi. Tetapi pada kali ini muncul seseorang yang bernama Kiai Maduddin. Beliau membatalkan nasab Sadah Ba'alwi, tetapi membatalkannya nasab Sadah Ba'alwi ini ternyata atas dasar kebencian terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahlah, biarkanlah Kiai Maduddin beserta para pendukungnya saja yang menjadi pembenci para habaib. Kita mah jangan ikut-ikutan membenci para habaib karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Pada konten kali ini cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.